Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sayang untuk guru besar Padepokan Sendang Sejagat dan untuk para master baker Padepokan Sendang Sejagat. Di sini saya dari santri Sendang Sejagat. Sebelumnya izin minta maaf sebesar-besarnya ya. Dan apabila ada saudara-saudara kita sedulur pun dimanapun Anda berada, tolong bantu channel saya Santri Sendang Sejagat, bantu tekan tanda subscribe-nya, tekan tanda loncengnya biar mendapatkan video-video menarik lagi dari channel Santri Sendang Sejagat ya. Di sini saya akan memberitahu bahwasanya benda-benda pusaka, benda-benda antik ya. Karena ada teman bertanya, "Bang, abang kan orangnya contohnya spiritual, abang punya nggak barang-barang antik gitu? Boleh nggak kami melihat?" Ada teman bertanya seperti itu ya kan. Namun saya menjawab, kalau saya punya barang, tidak saya tunjukkan kepada orang lain. Cukup saya yang menyimpan dan saya yang mengerti apa arti barang itu dan khasiatnya barang itu, kan itu. Namun karena seringnya orang bertanya, mungkin abang ini hanya sekedar bohong-bohongan, ibaratnya sekedar main-main kan gitu, gura-guran aja kan gitu. Ya, namanya manusia mungkin punya berpikir berlebihan seperti itu ya. Sebetulnya saya lambang Padepokan Sendang Sejagat saya punya, contohnya ini Trisula. Sebelum saya menunjukkan lambang ini, saya sudah bertirakat dulu kan gitu, untuk menanyakan tentang kodamnya dulu, kira-kira gimana kan gitu, mau nggak ditunjukkan kan gitu. Nyatanya mereka semua setuju kan gitu untuk ditunjukkan ke publik ya. Kalau Anda ingin melihatnya, ini lebih jelas. Ini satu ya, satu. Yang kedua ini cundrik, ini namanya cundrik. Ini cundrik, ini pemberian dari preman Riau ya. Ini bahwasanya dia ingin bertobat, tidak mau membawa benda-benda seperti ini kan gitu, karena dia takut kejerumus ke lembah hitam lagi kan gitu. Ada dua ya. Nah ini contohnya, ini yang dinamakan Banaspati. Nampaknya mirip sama Semar Kuncung mungkin ya, namun ini Banaspati. Ini atasnya ini sebetulnya api kan gitu. Ketiga ya. Yang ini satu lagi Cemeti. Kalau bisa dibilang yang dari preman Riau dulu memberikannya kepada saya, ini namanya Cemeti merah kan gitu. Dia takut menyalahgunakannya lagi. Ini ya. Sebenarnya banyak, kalau mau ditunjukkan tuh nggak mungkin lah semuanya ya kan, karena itu milik pribadi. Contohnya gini, ini hanya sekedar aja lah pemberitahuan. Nanti kiranya dibilang kawan-kawan, hanya settingan, hanya bohongan kan gitu. Saya nggak suka seperti itu, karena saya ini belajar, nggak ibaratnya hanya nggak sekedar menghayal kan gitu. Saya ini belajar, mempunyai guru kan gitu. Sebelum saya belajar di Padepokan Sendang Sejagat pun saya udah pernah belajar kan gitu, sama guru-guru yang lain. Contohnya ini, mungkin kenal sama keris kecil gini ya. Ini sering. Ini mungkin kenal ya. Ini namanya Semar Kuncung, ini Semar Kuncung. Dan yang dibilang lagi, ini mungkin yang sering dimiliki anak-anak muda zaman sekarang ya. Nah ini, tahu nggak? Nampak nggak?
kameranya itu nampak ya. Itu bulu perindu tuh. Itu dari kecil ya saya pelihara sampai sepanjang ini ya. Minyaknya pun dulunya penuh, ini sekarang tinggal separuh ini ya. Jadi bukan berarti itu semua settingan, enggak. Bahkan benda-benda tarian pun banyak. Posisinya saat ini lagi saya ritualkan kan gitu, untuk diambil energinya kan gitu, kodamnya biar ibaratnya biar tidak mengganggu lah untuk kemana-mana gitu. Jadi untuk teman-teman, sahabat-sahabat yang melihat video ini, jangan percaya sama benda-benda yang seperti ini. Jangan benda-benda yang seperti ini. Benda yang seperti ini. Ini kalau bagi saya ini hanya koleksi yang segera disimpan. Kalau ilmu itu yang ada di dalam hati, bukan di benda-benda macam ini. Kalau benda ini lah contohnya hilang tak kemana, ilmunya hilang lah kan gitu. Jadi kalau kita mempunyai keilmuan itu harus dari hati. Kemanapun kita pergi, insya Allah kita terlindungin. Kita mempunyai ini contohnya tersimpan, taruh kantong, taruh kantongnya jatuh, mau kemana? Ilmunya mau bawa kemana kan gitu. Jadi untuk para sedulurku semua yang bisa dibilang mempunyai jimat, ya kan, bisa dibilang kalau orang Jawa bilang jimat ya, janganlah sombong, janganlah anggar-anggar jago. Mungkin ilmu kekebalan, ilmu mungkin bisa dibilang gimana ya, ilmu anggar-anggar jago lah, sama saya itu nggak ada. Saya akan membuktikan ini ya, tunggu sebentar ya. Ini jarum pentol ya, jarum pentol ini mana? Nampak ya. Nampak ya jarum pentol ya. Ini tajamnya ini. Tajamnya mana contohnya? Itu ya. Mungkin kemarin pisau mungkin kurang mantap ya kan, saya kurang hebat ya kan. Jadi ini saya menunjukkan dia pakai jarum pentol. Tengok baik-baik ya. Ini biar sedikit biar nampak. Ini nggak nampak ini. Masuk kan? Nampak ya? Bengkong ya, nampak ya, bengkong kan? Apa perlu harus dilipat? Setelah gini, kita lurusi dulu ya. Dikiranya ada kong kali kong gitu ya. Saya bukan anggar jago, bukan. Jadi kalau untuk teman-teman semua yang menganggarkan jimat itu nggak ada gunanya. Kalau jimatnya hilang kayak mana? Kan itu. Makanya belajar bagus-bagus dari niat hati. Jadi lebih baik depannya. Dan kalau punya ilmu jangan sombong, jangan takabur, jangan suka nyelakain orang. Ini punya ilmu sedikit nyalahin orang, usaha orang ditutup, biar usahanya nggak maju, bahkan nyuruh-nyuruh orang pergi ke dukun, usaha kawannya itu biar macet gitu. Jadi jangan disamakan semua orang itu sama. Berpikirlah lebih baik, menjadilah lebih baik kan gitu. Punya keilmuan itu
untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan, ya. Para sedulurku semua, denger itu. Ini dari santri Sendang Sejagat, bukan kaleng-kaleng ini. Masuk jago, slow, santai. Nih, tengok. Nampak ya. Nampak ya. Ini dia. Gimana ini? Bengkong. Gak masuk, bro. Jadi jangan berpikir mungkin semalam nyayat pakai pisau itu settingan, mungkin uji coba itu settingan. Jangan. Jadi di sini saya menjelaskan keilmuan itu memang ada kalau dipelajari dari hati yang tulus. Semalam aja pisau mungkin karena besar ya kan, nggak mau masuk ke kulit. Ini jarum, mungkin kalau jarum apa namanya, jarum jahit mungkin patah karena dia baja. Ini karena jarum ini terbuat dari kawat, dia nggak mau patah, dia maunya bengkong, kan gitu. Yaudah gitu aja. Saya di sini intinya tidak memamerkan keilmuan saya, bukan. Saya hanya sekedar menjabarkan apabila Anda ataupun siapapun orangnya yang punya keilmuan, gunakanlah keilmuan Anda ke jalan yang baik, ke jalan yang benar, jalan yang diridai Allah. Dimanapun Anda tinggal, dimanapun Anda berada, insya Allah dilindungi yang Maha Kuasa. Di sini dari santri Sendang Sejagat, mohon maaf sebelumnya. Di sini saya tidak memamerkan keilmuan dan saya tidak membangga-banggakan keilmuan. Saya sini hanya sekedar memberitahu dan memberi contoh. Apabila mempunyai keilmuan itu, gunakanlah ke jalan yang lebih baik. Dan untuk guru besar Mas Karyo, saya minta izin minta maaf sebelumnya sebesar-besarnya. Dan untuk Master Bakter Padepokan Sendang Sejagat, apabila masih tahap belajarlah lebih baik, lebih giat lagi, dan jangan selalu banyak bertanya. Intinya pelajarilah ilmu yang kalian pelajarin. Insya Allah kalian akan mengerti dengan sendirinya. Di sini saya dari santri Sendang Sejagat mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati sedulur semua. Saya minta izin dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.